Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodahnya lah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian fikih dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Doil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih seputar tentang haid dan nifas. Kalau tidak salah kita sudah masuk atau baru masuk kepada Al-Mas'alatus Salisah, yaitu poin ketiga atau persoalan yang ketiga, golibul haidi, ya, kebiasaan haid. Nah, itu berapa lamanya gitu, atau rentang waktunya kira-kira berapa? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsalisatu ghalibul haidi wa ghalibuhu sittun aw sab'un liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lihamnata binti Jahshin tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'ata summa igtasili wa salli arba'ata wa ishrina yawman aw thalathata wa ishrina yawman kama yahidun nisa'u wa yathurna limiqati haydihinna wa tahirihinna. Ya, poin ketiga, kebiasaan haid. Wa ghalibuhu, biasanya haid itu situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahshin radhiyallahu anha, tahayyadi fi ilmillah sittata ayyamin. Tahayyadi itu apa ya? Kalian atau kamu itu haid, ya, dalam ilmu Allah itu 6 hari, au sab'atin atau 7 hari. Summa tasili, kemudian mandilah kamu, ya. Jadi setelah haid 6 atau 7 hari mandilah. Wasolli arba'ata wa ishrina yauman, dan sholatlah selama 24 hari, ya, 24 hari. Hanya 24, ya, mungkin karena itu sebulan itu kan dicocengnya berapa? 6. Gitu. Kalau 24 tambah 6 seberapa? 30 ya, 1 bulan kan, 1 bulan itu bisa 29 atau 30. Au salah satan wa isrina yauman, atau 23, berarti yang 7 hari itu. Jadi maksudnya kalau headnya 6 hari, maka sholatlah sisanya 24 hari. Kalau headnya 7 hari, maka sholatlah 23 hari. Kama yahidun nisa, sebagaimana wanita haid, wa yathurna, dan mereka suci bersih pada waktu haid mereka dan bersuci mereka. Jadi pada umumnya begitu rata-rata biasanya. Ada yang lebih dari itu, ada, ya, tapi batas maksimal itu pasti 2 minggu. Lebih dari 2 minggu itu pasti darah istihadah.
Ya, selanjutnya Al- al-mas'alatu rabi'atu. Al-mas'alatur rabi'atu ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Yahrumu bisababil haidi wan nifasi umurun. Al-awwal al-wat'u fil farji. Liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina nazalat isna'u kullu syai'in illa kulla syai'in illa nikaha. Ya, yang keempat apa yang diharamkan ketika haid dan nifas. Seorang wanita yang haid dan nifas, apa saja yang tidak boleh kita lakukan dengan wanita yang haid atau wanita yang nifas itu. Yahrumu bisababil haid wa nifas, yang diharamkan disebabkan haid dan nifas. Umurun, ada beberapa perkara, ada beberapa poin. Yang pertama adalah al-wat'u fil farji, ya, memasukkan farji. Maksudnya apa ya? Bersenggama. Tidak boleh berhubungan suami istri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa, asingkanlah kalian, ya, atau jauhilah oleh kalian wanita-wanita fil mahidi ketika haid, wala taqrabuhunna, dan janganlah kau mendekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka bersih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hina nazalat, ketika ayat itu turun, isna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu, illa nikah, kecuali bersenggama. Jadi ketika istri sedang datang haid atau nifas, tidak boleh melakukan bersenggama. Selain itu boleh silakan, ya. Untuk menyenangkan suami atau sebaliknya untuk menyenangkan istri, itu dibolehkan melakukan apapun kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang itu diantaranya nikah, bersenggama, itu ya. Kalau cipika-cipiki ya boleh. Lebih dari itu dalam batasan nikah itu tidak boleh, yaitu bersenggama. Ini perlu disampaikan karena bagi seorang laki-laki itu beda syahwatnya dengan seorang perempuan. Kalau perempuan punya daya pengendali yang Allah alam memang Allah berikan itu kemampuan untuk wanita. Kalau wanita dalam tanda kutip tidak menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa kuat. Ditinggalkan suami berbulan-bulan itu bisa kuat. Tapi kalau laki-laki yang ditinggalkan wanita berbulan-bulan itu menderita dan juga sengsara, gitu. Ini survei membuktikan. Oh, ada yang pengalaman. Kalau seorang wanita ditinggalkan suaminya, mau ditinggal wafat atau ditinggal cerai, itu rata-rata bertahan dengan kesendirian. Apalagi seorang wanita yang cinta kepada suaminya, cinta BGT ya, cinta banget, itu bisa bertahan sampai seumur hidupnya tidak menikah. Tapi kalau seorang laki-laki ditinggal istri yang dicintainya, paling menangis parahnya itu hari pertama. Itu paling parah. Seminggu ya agak sedikit melamun. Minggu kedua mulai PDKT. Minggu ketiga sebar undangan. Minggu keempat ada pesta pernikahan. Jadi laki-laki itu begitu. Ya, jadi
Ya memang wataknya mungkin ya, fitrahnya beda antara laki-laki dan perempuan. Makanya selalu syariat ini sesuai dengan watak karakter laki-laki dan perempuan. Jadi makanya perintahnya itu kepada laki-laki, silakan kamu laki-laki berbuat sesukamu kepada istrimu, tapi awas, tidak boleh nikah. Momen kabablasan istighfar ya. Astagfirullah wa ya kemana ya itu terus terjadinya. Tapi kalau setelah tahu ilmunya, kita harus lebih disiplin. Lanjut. Atsani at-talaqu liqaulihi ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim fatalliquhunna li'iddatihinna wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atuhu fil haidi murhu fal yuraji'ha al haditsu. Yang kedua, tidak boleh bagi yang haid itu atau wanita yang sedang haid itu tidak boleh ada proses talak. Keboleh. Ketika seorang wanita haid itu nggak boleh ditalak, gitu ya. Dia harus dalam keadaan suci. Atau tolak liqauli ta'ala, dasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalliquhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka istri-istrimu karena iddah-iddah mereka. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu, kepada Umar radhiyallahu anhu, lama tolaqa ibnuhu, ketika putranya yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mentalak imro'atahu, istrinya fil haidi, ketika haid. Maka Nabi bersabda kepada Umar, murhu, perintahkan anakmu, fal yurajiha, untuk rujuk kepada istrinya. Jadi jangan, nggak boleh dalam keadaan haid, berarti harus dalam keadaan suci gitu. Boleh. Kemudian Ats-tsalits as-salatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaisyin idza aqbalatil haidatu fada'iyas salat. idza aqbaltil haidata fada'iyas salat. Yang ketiga, orang yang haid itu tidak boleh sholat. Ya, sholat. Sholat itu dilarang. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, idza aqbaltil haidota, jika kamu datang haid atau ya bila kamu menghadapi haid, fada'i sholata, maka tinggalkan sholat, begitu. Jadi wanita itu ada liburnya ketika datang bulan. Nah, laki-laki yang gak ada liburnya itu yang koyong pisan sih libur, tapi udah nggak bisa buat laki-laki mah ya, kondisinya harus gitu. Kemudian Ar-rabi as-saumu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli falan bala. kulna bala Ya. Kulna bala jenis kulan mah bahasa Sunda. Kulan as-saumu saum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa ihdakunna, bukankah salah seorang di antara kalian, idza hadat bila haid lam tasumma wa lam tusolli, tidak saum dan juga tidak sholat. Kulna, maka kami menjawab bala, tentu saja. Ini Nabi menegaskan ya, supaya jangan sampai
gara-gara lagi semangat orang yang haid dan orang yang nifas itu melakukan ibadah sholat atau melakukan ibadah saum. Sama wanita yang haid itu ketika di bulan Ramadan lalu kemudian datang haid dia di tengah hari misalnya jam 12 siang, lalu karena ada lebar gitu ya, memang saumnya batal, tapi dia nggak makan nggak minum, kewe maghrib. Lebih baik ya, khawatir itu menentang, memaksakan kehendak, memaksakan diri dan itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Jadi minum saja dulu ya, atau makan apapun atau minimal minum, membatalkan diri ya, karena khawatir dianggap memaksakan dalam ibadah sholat gitu. Terserah mau makan mau tidak makan, yang jelas batalkan dulu. Mau sedikit ataupun banyak batalkan dulu. Nanti mau buka bareng-bareng boleh, tapi batalkan dulu ya, artinya tidak boleh saum. Kemudian mana sih? Al-khamis at-tawafu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. ya, yang kelima, bagi yang haid itu tidak boleh tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha, lama hadat, ketika haid, if'ali, lakukanlah oleh kamu, mayaf alul hajju, apa yang dilakukan oleh jemaah haji, goiro alla tatufi fil baiti, kecuali janganlah kamu tawaf ya di Baitullah hatta tathuri, hingga kamu suci atau bersih ya, sama ini ya. Jadi nggak boleh tawaf gitu. Nah selain tawaf ya silahkan, apa yang dilakukan seperti jemaah haji itu dibolehkan. Kemudian at-tasi qiraatul qur'ani wa huwa qawlu katsirin min ahlil ilmi minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum, lakin idza ihtajat ya ilal qiraati ka'anna tahtaju ila muraja'ati mahfudhaha hatta la yunsa au ta'limal banati fil madarisi au qiraati wiridha jazalaha dzalika wa in lam tahtaj fala taqra kama qala bihi ba'du ahlil ilmi. Oke. Yang keenam, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, wa huwa qaulu katsirin, tapi itu merupakan pendapat katsirin min ahlil ilmi, kebanyakan dari para ahli ilmu. Kalau berdasarkan dalil memang enggak ada dalil Quran, dalil hadis, tapi mayoritas pendapat ahli ilmu mengatakan hal itu. Siapa ahli ilmu di sini? Minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Apakah semua sahabat? Enggak juga. Apakah semua tabi'in? Enggak juga. Jadi ini wilayah ikhtilaf saja. Waman ba'dahum, dan setelah mereka. Lakin akan tetapi idah tajat, bila butuh, perlu ilal qiraati, untuk membaca, kan tahtaju ila murojaati, seperti dia butuh memurojaah, mahfudhiha, hafalannya, hatta layunsa, hingga tidak lupa, au taklimil banati, atau mengajarkan anak-anaknya ya, santri-santri fil madaris, di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah,
au qiraati wirdiha atau membaca wirid-wiridnya jazalah dzalika itu boleh gitu. Jadi tetap ada pengecualian ya. Jadi nggak tegas. Tapi ini menurut kebanyakan ulama begitu. Wa ilam tahtaj fala taqra, tapi jika tidak butuh maka jangan baca. Kama qala bihi ba'du ahli ilmi, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmi. Ini ikhtilaf ya. Saya belum bisa masuk ke wilayah ini, tapi karena ini sifatnya ikhtilaf ijtihadiyah, manapun pendapatnya, mau pendapat A ataupun pendapat B, maka dua-duanya mendapatkan pahala dari hasil ijtihadnya gitu ya. Jadi selalu ada wilayah ikhtilaf. Tapi kalau mau dicarikan dalil Quran, dalil hadisnya memang tidak ada. Ya, lanjut. Masul mushafi liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Yang ketujuh masul mushafi, memegang mushaf, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah disentuh kecuali al mutahharun, mereka yang disucikan. Sama ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dalilnya ada, dalil hadisnya ada, tapi juga terjadi ikhtilaf ya yang sangat hebat. Kalau kita lihat merujuk ke Al-Basam dalam kitab Taudihul Ahkam ya, mazhabnya mazhab Hanbali. Beliau lebih kepada win-win solution. Win-win solutionnya ya sebagai adab lah. Ya sebagai adab, maka ya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih itu lebih diutamakan gitu. Jadi kalau perspektif adabnya ya kita juga harus dalam keadaan bersuci, laki-laki ya harus wudu, harus pakaian bersih, wangi gitu. Tong nuju beres nuang jengkol langsung tadarus Quran, itu secara adab kurang bagus. Yang ke-8 dukhulul masjidi wal lubsu fihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjida la uhillul masjidu ya la ini teh masjidu li uhilu di sini uhilu saya gitu. La uhillul masjid. Kenapa uhilunya? Tidak uhilla. Di sana apa? Uhilu. Sama uhilu. Hah? Kan ini madi majhul. Ya, ahala yuhilu apa ya? Uhilla yuhalu ya, kalau saya sepakatnya la uhilla. Kalau uhilu aku tidak dihalalkan. La uhillal masjidu, masjid tidak dihalalkan itu. La uhillal masjidu li junubin wala haidin wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyata wa hiya fi hujratiha fatarajjalahu wa hiya haidun wa huwa hina idzin mujawirun fil masjidi wa kadza yahrumu 'alaiha mururu fil masjidi in khafat talwithahu fa in aminat talwithahu lam yahrum ya. Yang ke-8
bagi orang yang haid itu tidak boleh satu dukhulul masjidi, tidak boleh masuk masjid, wala batsu fihi, dan tidak boleh diam di masjid. Ya, kecuali terpaksa lewat gitu ya. Ketika sedang sholat tiba-tiba haid datang gitu ya, atau lagi ada kumpulan di masjid terus haid, pas buru-buru keluar ketinggalan itunya jam tangannya ya, atau tasnya gitu. Dan nggak bisa nyuruh siapa-siapa ya nggak apa-apa itu mah dalam keadaan kebutuhan mendesak. Tapi kalau masuk sengaja dan berdiam diri itu tidak dibolehkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjidu, tidak dihalalkan masjid itu li junubin, bagi orang yang junub. Awas laki-laki yang tidur di masjid lalu junub, itu langsung merejat, langsung keluar. Jadi di perboden, nggak boleh. Termasuk juga bagi para mutakifin, kan orang yang itikaf itu 10 hari di masjid berdiam diri gitu. Nah, itu ada kejadian peserta mutakifin itu junub itunya itu. Jadi sedangkan dia tidur di masjid, itu harus keluar itu ya, harus keluar ya, mungkin meninggalkan istrinya selama 10 hari gitu ya, terbawa suasana ke alam mimpi, akhirnya dia junub, maka dia harus keluar langsung mandi gitu. Maksudnya junubna jam 3 wayana jam 3 subuh gitu, karena kondisinya di masjid. Kecuali kalau di rumah ya silakan, di rumah bebas itu, mandinya mau kapanpun selama belum datang adzan. Kalau di masjid mah harus itu juga gitu. Tidak boleh dinanti-nanti. Kisah kerutara runduh nggak boleh, tunduk kene nggak boleh, kena wayah lulungu, wayah lulungu ya, you know lulungu bahasa Thailand. Nah gitu ya, jadi nggak boleh. Wala haidun termasuk juga yang haid, wala haidin. Wali anau sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yadnu ra'sahu, pernah mendekatkan kepalanya. Ya, yudni ra'sahu, mendekatkan kepalanya. Di Aisyah radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha, wa hiya fi hijratiha, sedangkan Aisyah sedang ada di kamarnya. Fatarojjalahu, maka atau faturojjiluhu ya, maka Aisyah menyisirnya. Jadi Nabi, karena saat itu masjid dengan rumah Nabi nempel, lalu di Madinah ya berarti ya. Lalu kemudian Nabi gitu, aja aya bolongan masjid teh, duka tuh baheula kumahanya buat teh nutup kieu masjid teh, atau mungkin begini tapi banyak bolong-bolongnya, atau memang ada sesuatu yang bisa nembus. Maka Nabi mengulurkan kepalanya ke rumah Nabi atau ke kamar Nabi, lalu kemudian oleh Aisyah disisiran. Ya romantis gitu. Aisyah jeung Rasul mah bikin kanyisiran. Jadi orang sok gitu taruh udahnya. Oh sok alhamdulillah ya mencontoh Nabi. Masya Allah. Disisir lagi ku sisir kerap. Loba kutu sing goreng. Ngelarian kutu. Ya, li Aisyah ya wahiyah haidun, sedangkan Aisyah sedang haid. Wahina idin, sedangkan pada saat itu mujawirun fil masjid, ya bergandengan dengan masjid rumah Nabi itu. Jadi ini pun tidak boleh ya masuk masjid, walaupun untuk berjumpa menyisir sama gitu. Kemudian wakada yahrumu alaihil murur fil masjidi, demikian juga haram bagi wanita lewat ke masjid ya, in khofat talwithu, jika khawatir talwith ya, talwith itu mengotorinya ya,
ya, mengotorinya, melumurinya. Fa in aminat talwithuhu lam yahrum. Tapi jika aman tidak mengotorinya, tidak haram. Gitu ya. Karena kan bagi wanita itu ada siklus haid yang sedang berdarah-darah, sedang banyak-banyaknya. Ada yang memang enggak, sedikit gitu. Nah, kebanyakan yang sedang berdarah-darah ini yang suka bocor. Gitu. Makanya yang berdarah-darah ini jangankan lewat masjid gitu, keluar rumah pun jangan. Ya. Komo kamol gitu ya. Kita di mall teh darah sana berceceran, itu dianjurkan jangan keluar rumah kalau memang berdarah-darah sedang banyak-banyaknya. Atau kalaupun mau keluar rumah ke mall mau jalan-jalan, ya bawalah alat pelengkapan perkakasnya gitu, supaya nanti dapat jamban, dapat toilet dia ganti gitu ya. Jadi kondisi seperti itu memang tidak dianjurkan untuk keluar, apalagi lewat masjid. Kecuali kalau aman boleh lewat saja ya, karena mungkin ya mencari sesuatu atau misalnya ketinggalan barang boleh. Tapi kalau sengaja tidak ada udzur syar'i dan diam diri di masjid, itu tidak diperkenankan ya. Klik di Al-mas'alatul khamisatu ma yujibuhul haidi. Yujibuhul haidu. Itu apa yang al-awwal yujibul ghusla yujibul ghuslu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da'is salata qadral ayyami allati kunti tahyidina fima summa ghtasali wa shalli. Ya. Yang kelima ya, kita masuk ke persoalan yang kelima. Kewajiban-kewajiban apa saja bagi yang haid ya. Mayujibul haidu, kewajiban-kewajiban bagi yang haid. Yang pertama yujibul ghuslu. Yang haid itu wajib mandi. Ya tentu kalau selesai. Kalau belum selesai mah jangan mandi ya. Ya, enggak usah mandi janabah, tapi kalau sudah selesai wajib mandi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'i sholata, tinggalkanlah oleh kalian salat qadrol ayyamil lati kunta tahidina, seukuran hari-hari yang mana kamu haid. Jadi kalau haidnya 7 hari, ya berarti tinggalkan sholat 7 hari. Kalau misalnya haidnya 10 hari, tinggalkan 10 hari. Kalau haidnya 12 hari, 14 hari ya maksimal 2 minggu, tinggalkan. Lebih dari 2 minggu, sholat. Karena kemungkinan itu darah istihadah. Gitu. Karena maksimal gak mungkin lebih dari 2 minggu. Ya. Dan ini wanita tahu kebiasaan-kebiasaan haid itu. Ya. Lebih paham daripada kita kaum laki-laki. Sumat tasili, nah kemudian mandi, wasoli dan sholat kembali. Itu ya. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi poin yang keduanya. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.